Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Irawan SPD sebagai guru PAI di UPT SMP Negeri 2 Salim Paung. Saya juga sebagai mahasiswa PPG BIPS 2 UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar tahun 2024 dengan NIM 246010195. Hari ini saya akan mengambil video uji kinerja dengan tema Ruqsah, kemudahan dari Allah dalam beribadah. Sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi Anda semua. Pagi, Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Oke, hari ini Bapak ingin mencek dulu kehadirannya ya. Adrian Raja, Andika, Dava. Oke, baik, hadir semua ya. Silakan ketua kelasnya menyiapkan dan pimpin doa. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin tentang ghibah dan tabah? Ghibah dan tabayun minggu kemarin ya. Siapa yang masih ingat tentang ghibah itu apa pengertiannya? Membicarakan keburukan orang lain. Membicarakan keburukan orang lain. Bagus. Berarti kalau ghibah itu membicarakan keburukan orang lain. Walaupun nyata ya. Contoh si Hafiz ini jarang mandi. Dibicarakan di belakang si Hafiz. Kan nyata itu dia memang betul jarang mandi. Maka kategori seperti ini yang dinamakan ghibah. Membicarakan keburukan orang lain yang memang sebetulnya nyata. Tapi kalau seandainya Hafiz ini wangi, mandinya rajin, dikatakan dia jarang mandi, apa jatuhnya? Fitnah. Nah, tabayun, siapa yang tahu tabayun? Mencek informasi. Apa yang dicek informasinya? Mengecek informasi atau mengecek sumber berita. Bagus. Betul nggak berita yang dikabarkan ke kita? Betul nggak berita yang sampai ke kita? Jangan-jangan berita itu tidak betul. Maka penting kita meng-cross-check kebenaran sumber berita. Apalagi sekarang media sosial. Media sosial itu gampang menyebar fitnah tuh. Kalau kita nggak arif-arif, tidak tahu, langsung kita share saja. Kita tanpa betul tahu kebenarannya. Maka ini bisa menimbulkan fitnah, nanti ujung-ujungnya menimbulkan pertengkaran, akan berakibat fatal. Itu pelajaran kita minggu kemarin. Nah, hari ini coba siapa yang tahu tentang pelajaran yang akan kita laksanakan? Tentang ruqsah. Siapa yang tahu apa itu ruqsah? Kalian pernah nggak berpergian gitu? Atau waktu lagi sakit, waktu puasa kalian sakit, pernah nggak? Pernah. Apakah waktu sakit kalian puasa? Ya. Membatalkan puasa? Boleh nggak sama agama waktu sakit membatalkan puasa? Boleh nggak? Boleh. Itulah yang dinamakan ruqsah. Jadi ruqsah itu apa sayang? Keringanan. Ruqsah itu kelonggaran, keringanan hukum syariat dari Allah untuk hambanya. Tadi yang sakit waktu dalam bulan puasa dia membatalkan. Atau pernah nggak ada kalian pergi jauh gitu, tetapi mobilnya nggak berhenti, itu gimana sholatnya? Pernah nggak? Pernah ya. Kalau kita pergi ke, contoh kita pergi ke Jambi misalnya, kan berbutuh berjam-jam tuh. Sementara waktu zuhur mobilnya nggak berhenti. Bagaimana caranya? Tentu kita harus dengan menjamak sholat. Boleh dia menjamak di waktu zuhur atau menjamak di waktu asar. Itulah yang namanya ruqsah, keringanan dari Allah. Oke, Ananda semua, sebelum kalian Bapak berikan materi tentang ruqsah,
Adapun Bapak ingin menunjukkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian rukhsah dalam implementasi dalam ibadah. Yang pertama, sholat, puasa, zakat, dan haji. Sesuai dengan dalilnya Quran Surat Al-Baqarah dan Quran Surat An-Nisa. Itu yang pertama. Yang kedua, 3 kompetensi yang wajib kalian kuasai ketika kalian sudah mendapatkan materi rukhsah. Oke, Anda semua, coba kalian simak video ini. Masih banyak, Pak. Nanda semua, itu tentang rukhsah ya, studi kasus tentang rukhsah. Nah, coba kalian pahami, coba lihat materi ini sebentar sebelum Bapak berikan berbagi kelompok. Ya. Nah, ini materi tentang rukhsah. Ya, rukhsah itu adalah kemudahan dari Allah dalam menjalankan ibadah. Jadi, rukhsah adalah kemudahan dalam menjalankan ibadah. Ya. Atau rukhsah adalah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam dalam menjalankan ibadah. Rukhsah bertujuan untuk memudahkan manusia dalam beribadah sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing. Jadi intinya rukhsah itu hadir untuk memberi kemudahan. Yang tadinya orangnya, misal contoh orangnya sakit, nggak bisa dia sholatnya berdiri. Bagaimana? Ada rukhsahnya, boleh duduk dia. Kalau nggak bisa duduk, dia boleh tidur. Bahkan hanya dengan isyarat mengedipkan mata boleh, tapi sholat tidak boleh tinggal. Puasa misalnya, puasa seperti juga, nggak bisa dia puasa di hari ini, dia boleh mengganti di hari yang lain. Oke, lanjut ya. Nah, apa dalil rukhsah dalam Islam? Yang pertama itu, dalil itu sumbernya itu ada Quran, ada hadis, atau ada ijtihad ulama. Kalau dalam Islam sumber hukumnya dari mana? Dia ada Al-Quran satu, hadis satu, atau ijtihad. Quran dari mana? Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Dikatakan sama Allah, "Faman kana minkum maridan", yaitu maka barang siapa yang diantara kalian sakit, maridon sakit, au ala safar, atau mereka dalam perjalanan, faidatum min ayamin ukhar, maka dan dalam puasa itu dia berbuka puasa, maka wajib dia mengganti puasa itu di hari yang lain. Ya, faidatum min ayamin ukhar. Lalu wa alal ladzina yutiquna, dan barang siapa yang berat menjalankannya, maka dia wajib fidyah, membayar fidyah, ta'amu miskin, membayar fidyah, memberikan makan orang miskin. Itu adalah dalil dari Quran. Bagaimana dari hadis? Diceritakan waktu itu sahabat Nabi Muhammad SAW, ketika itu Khalid bin Walid dalam peperangan. Maka waktu dalam peperangan ternyata Khalid bin Walid itu mimpi junub ya, mimpi basah. Akhirnya hari itu dalam musim dingin minus 0 derajat sekian, yang kira-kira kalau mandi itu akan menimbulkan sakit tuh. Maka Khalid bin Walid mengambil inisiatif ijtihad, dia mengambil, dia nggak mandi, padahal dia dalam kondisi junub, dia hanya yang ambil tayamum. Maka peristiwa ini diadukan kepada Rasulullah. Setelah peperangan, alhamdulillah ketika itu pasukan muslim menang. Maka dalam peperangan itu menang, pulang ke Madinah, peristiwa ini diadukan ke Rasulullah. Maka dipanggil Khalid itu. Katanya Khalid dalam kondisi junub, kenapa nggak tayamum, kenapa nggak mandi? Maka Khalid ketika itu memberikan argumen kepada Nabi, ya Rasulullah,
kalau seandainya hari itu saya mandi sementara cuaca sangat buruk, saya khawatir saya akan jatuh sakit, sementara saya pemimpin peperangan, saya panglima perangnya. Jika seandainya saya tidak memimpin perang, dikhawatirkan nanti pasukan muslimin kalah. Maka daripada argumen Khalid bin Walid, Rasulullah membenarkan. Dari sini muncul ternyata boleh pula rukhsah. Dalam junub seharusnya dia mandi wajib, tapi dalam kondisinya sangat dingin, dikhawatirkan dia akan jatuh sakit, maka dia bertayamum. Itu hadis Nabi itu. You understand? Paham Tom? Nah, itu sumber hukum bahwasanya kita boleh melakukan rukhsah. Nah, lanjut ya. Rukhsah itu contoh rukhsah dalam salat. Nah, rukhsah dalam salat itu boleh menjamak atau salat qasar atau salat bagi orang yang sakit. Nah, salat jamak gimana? Seperti yang di depan tadi Bapak jelaskan. Contoh, si Ibra mau pulang kampung, dia mudik, dia ke Pasaman Barat. Pasaman Barat tuh jaraknya sudah 86, udah lebih, Mbak. 500, ada 500 km enggak? Hah? Belum sampai ya. Tetapi syarat menjamak sholat 86 km sekian. Boleh dijamak. Nah, ketika itu dia pakai angkutan umum misalnya. Ternyata supirnya ini waktu zuhur dia nggak berhenti. Waktu zuhur nggak berhenti. Gimana sholatnya? Di dalam mobil. Berwudu dulu. Enggak. Tetapi kalau orang yang paham rukhsah, maka dia menjamak sholat. Waktu sholat zuhur dia niat. Karena mobil nggak berhenti. Si Ibra berniat. Apa niatnya? Saya mau menjamak takhir di waktu asar. Karena mobil ini taunya dia berhenti di rumah makan waktu asar. Maka dia boleh. Beda kalau sekarang saya nggak mau sholat zuhur lah. Nanti saya jamak takhir aja di rumah waktu sholat asar. Itu nggak boleh itu. Itu namanya menggampang-gampangkan. Tapi rukhsah ketika dalam perjalanan jauh seperti itu, maka diberikan keistimewaan oleh Allah. Boleh merukhsah, boleh menjamak. Ya, jamaknya boleh takdim, boleh takhir. Nah, kasus Ibra tadi itu jamak takhir karena waktu sholat zuhur mobilnya nggak berhenti, mobilnya tancap gas terus. Waktu asar baru berhenti makan dan Ibra menjamak takhir, menggabungkan sholat zuhur dan asar di waktu asar. You understand? Paham. Nah, sholat qasar. Nah, ini sejalan nih. Nah, si Ibra juga tadi itu boleh dia meringkas sholatnya dari dari 4 sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat sama Ibra di qasar. Karena qasar ini sedekah Allah kepada hambanya. Senang hati nggak kalian kalau bersedekah, sedekah kalian ditolak? Ada di jalan tuh, kalian keluarkan uang 100.000 karena kalian udah banyak uang nih, disedekahkan kepada orang, kata orang, sorry bro, saya nggak mau. Kecewa nggak kalian? Kecewa ya. Kita kan yang bersedekah harapan Nah, mengqasar sholat ini adalah sedekah Allah kepada hambanya. Berarti lebih utama mengqasar. Ibrahim gimana tadi mengqasar sholat? Sholat zuhurnya 2 rakaat, salam, berdiri langsung dia. Sholat asar 2 rakaat, salam. Tuh, jamak qasar namanya. Nah, kita masuk ke sholat bagi orang yang sakit. Nah, si Vio jatuh dia dari motor, dengkulnya robek. Gugur nggak kewajiban sholatnya? Gugur nggak? Enggak. Wajib sholat dia masihan? Oh, dia ternyata nggak bisa duduk juga, berbaring dia, wajib nggak? Gugur nggak kewajiban sholatnya? Tidak, tetap wajib sholat. Maka Islam menawarkan rukhsah. Bagaimana? Kalau dia tidak bisa berdiri, dia boleh duduk. Kalau dia tidak boleh duduk, tidak bisa duduk, dia berbaring atau tidur nanti dia berbaring. Oh, kalau tidur dia tidak sadar diri nanti. Nah, ya, batal wudunya. Kalau dia tidak bisa bergerak-gerak begini lagi, boleh dengan isyarat mata. Contoh si Ibrahim udah sakit, mengangkat tangan sudah nggak mampu dia, maka dengan isyarat mata boleh. Contoh kedip, ruku, setengah gini dia sujud seperti itu. Kedipan mata pun boleh. Yang tidak boleh itu meninggalkan sholat. Understand? Paham tuh? Ada pertanyaan sampai sini?
Yakin nih nggak ada? Paham ya? Oke. Kita lanjut ya. Nah ini rukso dalam puasa. Terbagi menjadi puasa bagi musafir, puasa bagi wanita haid, atau puasa bagi orang yang sakit. Ya. Musafir bagaimana? Dalam perjalanan juga. Ya, si Vio ini dia nggak bisa, dia kalau pergi naik mobil dia pasti mabok perjalanan tuh, muntah-muntah dia. Tapi dia boleh mengganti tidak berpuasa karena dia tahu kalau dia naik mobil pergi dia muntah-muntah, badannya letih, capek, jatuh sakit. Nah orang yang berpergian itu dia boleh tidak puasa. Ala safar tadi, atau dalam perjalanan. Di Quran surat Al-Baqarah itu boleh dia tidak puasa. Kenapa? Karena fisiknya nggak kuat, tetapi wajib dia mengganti di hari yang lain dalam perjalanan. Ada di sini yang suka pemabok naik mobil ya, bukan mabok minuman ya. Ada yang mabok. Kalau Pak saya pergi Padang muntah-muntah, ada. Awak siapa kan namanya? Anggi ini pemabuk yang dia. Dia boleh dia tuh. Boleh dia tidak puasa kalau dalam perjalanannya dia mabuk. Oke. Puasa bagi wanita haid jelas ya. Wanita haid itu nggak boleh puasa. Ya kan? Wajib dia mengganti di hari yang lain. Nah, kalau sini sudah jelas. Nah, puasa bagi orang yang sakit. Puasa bagi orang sakit gimana? Waktu puasa Ramadan ke-10, si Humairah sakit demam keras dia, panas tinggi, disuruh minum obat nggak mau dia mau terus puasa. Betul nggak tindakan siapa Humairah nih? Kurang tepat ya. Kenapa? Karena Islam ada memberikan rukso, boleh dia berbuka untuk menjaga kesehatannya. Nanti wajib mengganti di hari yang lain. Kemudian Bapak tambahkan di sini nggak ada wanita yang menyusui atau wanita hamil, dia dapat juga ruksa tuh. Nah, nanti besar si putri sudah menikah, hamil, nggak kuat. Hamil itu kan ada bulan tuh 9 bulan berat atau 8 bulan sudah besar perutnya, itu nggak kuat puasa dia boleh ruksa tuh. Ruksanya bagaimana? Boleh dia meninggalkan puasa, mengganti di hari yang lain. Tapi kalau dia tiap tahun melahirkan, ya kan? 30 hari itu kali 5, 150 hari dia suruh puasa. Mengadu ke abangnya si Dika. Bang Dika, 150 hari awak bang suruh puasa enggak tolong dong bang. Tuh lah. Membayar fitnah. Membayar apa? Fidyah. Sedikah sama si putri laki bini. Tiap tahun dia melahirkan sampai tahun ke-5 punya anak bayi terus. Tentu dia si putri nggak puasa kan? Itu bayar kewajiban abang si Fitra, abang siapa? Abang Andika. Kata si putri nggak tolong abang. Dia bayar fidyah. You understand? Yeah. Besok jangan banyak anak besok. Yang Dika pesan ke putri. You understand? Yeah. Sampai sini paham Anda semua? Yakin nih paham? Paham bayar fidyahnya atau paham yang mana nih? Paham semua kan? Putri paham? Oke. Sekarang kita masuk rukso dalam pembayaran zakat. Zaman Rasulullah, zaman Nabi Muhammad SAW itu, dulu membayar zakatnya itu dia pakai gandum satu, pakai kurma satu. Boleh gandum, boleh kurma. Nggak ada yang bayar pakai uang dulu. Hari ini kita zakat fitrah boleh nggak pakai uang? Boleh nggak? Boleh nggak bayar pakai uang kita sekarang? Boleh, seharga harga beras yang kita makan.
Itu memberi kemudahan tuh. Boleh nggak kita bayar pakai beras? Boleh. Kalau kita mencari gandum di Indonesia ini payah cari gandum, ya kan? Itu kemudahan. Boleh membayarnya pakai uang atau pakai beras, tidak sama dengan Nabi bayar gandum dan kurma. Ada pertanyaan Anda semua? Kita lanjut ya. Nah, sekarang ada ruksa dalam haji. Dia boleh ruksanya ada ifrad, tamattu dan qiran. Kalau ifrad itu menjalankan umrah terlebih dahulu boleh, baru kemudian baru haji dia. Umrah dulu baru haji. Nah, tamattu menjalankan umrah bersama dengan haji, sama-sama. Umrah sejalan dengan haji. Qiran menjalankan umrah dan haji secara bersama-sama dengan ihram haji dilakukan sejak awal. Nah, ini kemudahan ruksa dalam haji. Nah, ini contoh praktek ruksa dalam kehidupan sehari-hari. Membatalkan puasa saat sakit keras. Vio, dia batal puasanya karena dia sakit keras. Seandainya dia maksa puasanya, dipaksakan puasa, bisa menimbulkan kemudaratan untuk jiwanya. Mati misalnya. Itu dianjurkan membatalkan, mengambil ruksa. Karena Allah menawarkan keringanan tadi itu. Nah, yang kedua, menggabungkan sholat zuhur dan asar saat safar, saat perjalanan tadi. Seperti contoh siapa? Humairah ya. Nah, membayar zakat fitrah dengan uang tunai. Kok contoh dalam kehidupan sehari-hari ruksa kita. Nah, jenis-jenis ruksa dalam ibadah. Ada ruksa waktu, ruksa tempat, ruksa kondisi, dan ruksa syarat. Nah, ruksa waktu ini keringanan dalam waktu pelaksanaan ibadah antara sholat jamak dan sholat qasar. Waktunya itu boleh digabung. Ruksa waktu. Nah, ruksa tempat, keringanan dalam tempat pelaksanaan ibadah, contohnya sholat di pesawat atau di medan perang. Dulu anak apa? Waktu Nabi perang, jadi sholat jemaah tetap tuh bersaf-saf tuh, saf-saf. Jadi ketika baris depan itu ruku ya, baris saf kedua itu dia tetap siap. Seandainya ada musuh datang tuh, nanti gantian. Ketika ini ruku, dia gantian yang berdiri. Seperti itu. Apa? Dalam kondisi perang. Bahkan dalam perang Khandak, Nabi sampai ketinggalan sholat zuhur asal hampir maghrib sampai isya. Bayangkan tuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya baru bisa langsung menggabungkan sholat-sholat itu semua itu. Dalam kondisi darurat. Kemudian ruksa kondisi. Nah, ini yang kondisi ini seperti kondisi fisiknya yang nggak kuat, pemabuk ya dalam perjalanan tuh. Dia boleh atau sakit, ya seperti itu. Ruksa syarat. Ruksa syarat keinginan dalam syarat-syarat ibadah, contohnya ruksa untuk berkurban bagi yang tidak mampu. Jadi kurban itu dianjurkan bagi yang mampu. Kalau kita nggak mampu, boleh kita boleh nggak berkorban. Nah, ini kondisi-kondisi yang membolehkan ruksa. Kesulitan, sakit, dalam perjalanan, atau ketidakmampuan. You understand? Paham tuh? Oke, Ananda semua. Ini hikmah. Nah, memudahkan ibadah, keadilan syariat, melindungi hak. Ya, ini hikmah dan manfaat ruksa. Yang pertama, ibadah jadi lebih mudah. Syariatnya adil. Kemudian melindungi hak. Nah, Ananda semua, dari video dan materi yang Bapak tambahkan ini, kalian akan Bapak bagi 4 kelompok. 4 kelompok. Silakan kalian, yang pertama, setelah membagi kelompok, kalian buka buku paketnya. Ya, materi ruksa itu. Sebentar sayang, dengerin Bapak dulu. Buka buku paketnya, kalian baca materinya, kemudian kalian identifikasi kelompok 1, 2, 3, dan 4.
Itu kelompok 1, dia menganalisis rukso sholat. Kalian buatkan contoh kasusnya. Kemudian kalian belikan solusinya sekalian. Tentang sholat. Kelompok 2, itu kalian berikan contoh kasus tentang puasa. Terus kalian berikan solusinya. Nah, yang ketiga, kelompok 3, carikan contoh kasus tentang zakat. Kemudian kalian berikan solusinya. Ya. Kelompok 4, carikan contoh kasus tentang haji dan berikan solusinya. Ya. Kalau dia nggak ada di buku paket, nanti solusinya boleh kalian Bapak tambahkan. Kalian boleh browsing di HP, ya. Tetapi harus dengan panduan buku paket. You understand? Paham, Tom? Silakan kalian duduk buat kelompok, duduk berdasarkan kelompoknya. Let's go. Bapak kasih waktu 3 menit. Silakan kalian bergabung kelompok kalian masing-masing. Silakan, yang lain gimana? Oke, kasih upload. Lanjut ke kelompok 2, ya, 184 ya. Satu 184. Oke, yang lain nak, Ciman ada yang ngobrol ya? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina Oke, kasih apa sana Pak? Oke, silakan diskusinya. Iya, Pak. Oke. Kenapa? Apa yang nggak ngerti? Kan rukso nih 1 bab 9 196 kan kalian disuruh mencari studi kasus contoh tadi apa tadi? Puasa. Tentang puasa. Kan ada kasus orang yang nggak puasa gitu. Contoh misalnya Bapak kasih gambaran ya, yang seperti ada contohkan di depan kan, dia si Vio ini nggak puasa padahal di bulan Ramadan. Masalah nggak tuh? Masalah karena dia seorang muslim. Karena puasa itu wajib bagi orang muslim. Itu contoh kasus. Ini sholat sayang. Kamu kan nyatanya puasa. Contoh, kamu ceritain tetanggamu atau orang lain atau di televisi, si ini nggak puasa padahal bulan Ramadan. Masalah nggak? Itu contoh kasusnya. Solusinya gimana? Kamu telusuri apa sebab dia nggak puasa? Oh, ternyata ditelusuri ternyata dia sakit yang kalau puasa dia membahayakan. Kamu sebagai pencari solusi, berikan dong solusinya. Carikan jalan keluarnya. Oh, nenekmu contoh. Nenek si Vio nggak puasa karena sudah tua atau karena sakit. Kamu kasih bab Vio supaya neneknya selamat, tidak dihukum, tidak masuk orang-orang yang berdosa. Apa solusinya? Coba cari, baca dulu materinya. Tentang apa tadi? Sholat. Tentang sholat.
Kalau kita pergi ke Padang atau pergi ke Pekanbaru, tiba orang azan sholat zuhur, terus orang itu tidak sholat, masalah nggak? Masalah. Kenapa nggak masalah? Masalah nggak? Sholat kan wajib. Sholat itu kan ditentukan waktunya di awali waktiha. Sholat itu di awal waktu dan ditentukan kita mau kuta. Sholat itu ditentukan waktunya tuh. Nah, waktu sholat azan zuhur sampai habis dia nggak sholat, masalah nggak? Masalah. Masalah itu nggak salah. Kan Bapak sudah cari contoh masalah, contoh kasusnya. Atau si yang ganteng ini sholatnya dia duduk terus, masalah nggak? Nggak masalah dong. Sholat tuh kan harus berdiri tegak bagi yang puasa. Masalah kan? Masalah. Oh ternyata diterusin masalah. Ternyata dia kakinya atip. Oh atip. Sakit. Kalau sakit gimana? Carikan solusinya. Berikan solusinya. Nah ada contoh masalah. Contoh Pak, si Ramadan Niko kalau sholatnya duduk terus. Pak, waktu zuhur, waktu dia pergi ke Pekanbaru dia nggak sholat zuhur Pak. Kasus kan? Temukan. Ternyata di Islam ada solusinya sayang. Ruksah. Paham? Oke, Nanda semua siap semua? Siap? Siap? Oke, silakan kalian. Silakan, bacakan. Contoh kasus saat di perjalanan meninggalkan sholat zuhur. Solusinya adalah dengan menjamak sholat di waktu asar dengan mengabulkan sholat zuhur dan asar. Bisa dibandingkan dengan cara 2 rakaat sholat zuhur saat sujud, lalu atayatul langsung berdiri Salam. Itu solusinya. Oke, paham Anda semua? Paham nggak? Paham yang dijelaskan? Kasih aplaus. Balik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari di bulan puasa, Abel tidak berpuasa dikarenakan Abel sedang mengalami sakit. Solusinya menggantikan puasa di hari lainnya. Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Artinya, maka patutlah baginya berpuasa sebanyak hari yang disekitarnya itu pada hari-hari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin biasanya menikah terpenting di bulan bagaimana cara kita berangkat? Kita telepon ibu di kampung. Ibu, saya mau berangkat tapi saya tidak tahu sama siapa untuk berangkat. Saya lakukan yang mau menerima saya. Solusinya kami berdoa untuk baik saudara meminta tolong. Sampai Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar loh. Salam nak. Saya paham yang disampaikan. Paham. Apa masalahnya tadi? Mau bayar zakat. Tapi jauh. Tapi jauh, nggak ada yang mau menerima
Apa ruksanya? Boleh bayar dengan uang melalui trans. Oke, beri aplaus. Oke, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terus saja. Oke, anak-anak semua kasih hapus. Oke, anak-anak semua, itulah hasil presentasi daripada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita simpulkan bersama-sama tentang pembelajaran hari ini. Apa itu ruksa? Jadi ruksa adalah kemudahan dari Allah dalam beribadah. Ada dia ruksa dalam sholat, ada dia ruksa dalam puasa, ada dia ruksa dalam zakat, ada ruksa dia haji. Ruksa dalam sholat apa tadi? Boleh menjamak sholat. Jamak ada 2. Jamak apa tadi? Jamak takhir atau jamak takdim. Boleh dijamak, boleh sesuai kondisi. Kemudian kalau puasa gimana ruksanya? Beruksa puasa. Kalau seandainya sakit, ya sakit dia boleh mengganti di hari yang lain. Kayak Putri tadi hamil, nggak kuat 5 tahun berturut-turut dia punya anak, boleh dia membayar dia karena berat 150 hari mengganti puasa, maka dia boleh bayar dia. Atau orang tua yang renta, kalau seandainya puasa dia dapat membahayakan jiwanya, dia nggak puasa, dia membayar tidak dengan puasa, tapi membayar dengan fidyah. Kalau puasa dia membahayakan jiwanya. Kemudian apa tadi? Zakat. Zakat tadi itu boleh zakatnya pakai uang tunai, boleh ditransfer, atau boleh pakai makanan pokok yang kita makan, beras, ya kan? Kalau kita mencari gandum payah di Indonesia ini, ya kan? Boleh diringankan dengan membayar dengan beras atau uang tunai. Nah, haji begitu pula. Haji itu dia ada haji tamattu, ada haji qiran, dan seterusnya. Nah, itulah ruksa. Kesimpulannya adalah kemudahan dari Allah dalam beribadah kepadanya. Kemudian untuk hari ini kira-kira bagaimana pembelajarannya? Senang ya? Dapat pengalaman baru ya? Oke. Minggu depan kita belajar apa, sayang? Tentang alam semesta? Apa itu alam? Tentang apa? Perkembangan Islam di Barat atau di Andalusia, di Spanyol. Besok kita ke Spanyol kita. Oke, karena jam waktu kita sudah habis, kita akan sholat. Bapak cukupkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.